Selamat siang, Bapak. Selamat siang Bu Nur. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik juga. Begini, Pak. Berapa hari ini sih saya perhatikan ya, Bapak kayaknya ada sesuatu masalah yang Bapak pendam nih. Ada apa sih, Pak? Kayaknya soalnya saya lihat pada saat Bapak mengajar itu, Bapak tidak terlalu fokus untuk mengajar anak-anak. Gimana itu, Pak? Nah, Eh, ya, apa yang membuat Bapak merasa Bapak tuh saat ini tuh eh, kayak murung kayak gitu loh. jadi gini Bu Nur, eh, yang akhir-akhir ini membuat saya itu agak murung karena ada teman saya di dalam satu kelompok. eh, Tugas kelompoknya dia itu belum selesai Bu. Jadi teman saya itu selalu memberikan alasan yang tidak pernah menyerahkan tepat waktunya Bu untuk menyelesaikan tugasnya Bu. Begitu. Terus bagaimana perasaan Bapak eh, apa pada saat situasi ini terjadi? Jujur sih Bu Nur, saya merasa frustasi dan kecewa karena eh, hal-hal yang seperti ini mempengaruhi kinerja kelompok dan menambah beban kerja saya juga sih Bu. Terus apa dampak dari teman Bapak itu yang tidak Iya. menyelesaikan tugas kelompok eh, dan hasil akhir tugasnya itu seperti apa sih, Pak? Dampaknya sih banyak sih Bu. Yang pertama, kualitas tugas kelompok kan menurun. Kemudian saya merasa terbebani Bu, karena apa ya? Karena harus mengerjakan lebih banyak tugas untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang oleh teman saya tadi, Bu. Terus apa Bapak pernah bicara langsung dengan teman Bapak tersebut tentang apa namanya itu tugas yang belum diselesaikannya? Saya pernah sih mencoba berbicara dengan teman tadi, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia sibuk dan berjanji gitu Bu akan menyelesaikannya. Namun tidak ada perubahan sih. Waktu kan terus berjalan terus gitu Bu. Ya. Terus bagaimana reaksi ini atau apa namanya itu respon dari teman Bapak tersebut saat Bapak membicarakan atau membahas masalah ini? Responnya tuh sih cenderung defensif Bu. Tidak ada tindakan nyata gitu untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi seperti eh, kalau ditanya itu seperti biasa-biasa saja gitu Bu. Lalu langkah apa yang bisa Bapak ambil untuk apa namanya itu memastikan teman Bapak tersebut menyelesaikan tugasnya? Saya bisa dengan pertama itu Bu mengatur pertemuan kelompok lebih sering. Kemudian memberikan tenggat waktu juga sudah. Ya, Yang lebih jelas Bu, waktunya tuh ada tenggat waktunya gitu. ya. Kemudian lebih tegas untuk menyelesaikan setiap bagian-bagian tugasnya tadi Bu. Oke. Apakah ada cara untuk apa namanya itu membagi tugas secara lebih efektif
tertib agar semua anggota kelompok bisa berkontribusi sesuai kemampuan mereka? Mungkin bisa sih membagi tugas berdasarkan minatnya kan, kemudian keahlian masing-masing, keahlian tadi kan dari kelompoknya yang masing-masing, sehingga mereka lebih termotivasi juga Bu untuk menyelesaikannya Bu. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah mencoba langkah-langkah baru tersebut? Apakah ada perubahan sikap dari teman Bapak atau gimana gitu? Saya merasa sedikit lebih lega Bu, karena ada rencana yang lebih jelas dari teman saya tadi. Namun teman saya masih perlu diawasi, karena untuk menyelesaikan tugasnya tadi Bu, selalu maunya diawasi terus, takutnya tugasnya tadi belum selesai Bu, begitu. Lalu apakah Bapak mempelajari ya situasi kerja kelompok Bapak dengan cara mengatasi konflik tersebut? Saya belajar bahwa komunikasi yang jelas, kemudian pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dari setiap kelompok tadi, kemudian untuk keberhasilan kelompoknya tadi Bu, jadi tugas-tugas dibagi Bu sesuai dengan kemampuan dari setiap kelompok tadi Bu, begitu. Jadi ada komunikasi yang jelas Bu dan terarah begitu. Untuk langkah konkret yang akan Bapak ambil selanjutnya untuk memastikan tugas kelompok Bapak itu dapat diselesaikan tepat waktu, apalagi Pak untuk langkah selanjutnya? Jadi untuk langkah-langkah yang saya ambil untuk memastikan tugas kelompok tadi selesai, saya mengatur pertemuan kelompok dulu Bu di setiap minggu untuk apa? Untuk memantau progres dari tugas tadi, dan saya juga memberikan update waktu Bu secara rutin kepada semua anggota Bu. Bagaimana Bapak membantu untuk penerapan progres tugas kelompok Bapak itu dan memastikan semua anggota terlibat aktif? Untuk memantau progres dari tugas kelompok tadi, saya juga akan membuat daftar tugas Bu dengan tenggat waktu yang jelas, kemudian memastikan setiap kelompok tadi menandatangani komitmen Bu. Jadi kami itu ada komitmen Bu untuk menyelesaikan bagian dari tugas sehingga tugas tadi bisa selesai dengan tepat waktu. Nah, tepat betul ya. Ini perencanaan Pak Amir sampai sedetil itu untuk menyelesaikan tugas kelompok. Itu tugas kelompok itu seperti ini ya Pak, MGMP begitu ya Pak ya? Iya Bu, jadi tugas kelompok itu kebetulan Bu Nur, saya itu ditunjuk sebagai ketua. Jadi tanggung jawab saya itu ya gimana lah gitu Bu, namanya sebagai ketua tadi kan. Iya. Yang jelas saya itu pengennya teman-teman anggota dari kelompok tadi bisa menyelesaikan tugas dengan baik, bisa ya tepat waktulah kira-kira Bu. Iya. Oke Pak. Semoga dengan progres yang Bapak rencanakan
dapat menyelesaikan semua tugas-tugas di kelompok Bapak dengan tepat waktu, hasilnya juga akan lebih baik. Semoga juga laporannya juga hasilnya juga sempurna ya Pak ya. Iya. Ini apa namanya itu untuk kemungkinan untuk teman Bapak yang agak bisa dibilang lelet gitu ya Pak, Iya. itu bisa jadi motivasi dia juga untuk apa lebih tertib lagi dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya ya Pak. Iyalah Bu, karena kita berdoa juga Bu agar teman itu bisa apa namanya sadar diri lah kira-kira begitu karena setiap kita itu kan punya tanggung jawabnya masing-masing kan Bu gitu. Ya dan juga ini juga kan bukan tugas pribadi Bu. Jadi ini kan tugas kelompok. Jadi kebaikannya itu ya secara bersama-sama sih. Iya betul. Oke. Jadi apa namanya tuh tidak hanya menguntungkan untuk pribadi kita sendiri ya Pak ya, tapi Benar, juga iya Bu. untuk kebersamaan ya Pak ya. Jadi Benar. deadline-nya pas gitu ya. Memang agak sulit sih kalau kita punya teman yang satu kelompok yang ibaratnya tidak frekuensi, tidak sejalan dengan prinsip kita. Padahal kita memang dituntut untuk lebih profesional, sudah itu dituntut juga waktu kan, karena kita tidak hanya akan membuat laporan itu saja sih Pak, karena kan kita masih banyak yang harus kita kerjakan juga ya Pak ya. Benar Bu. Karena kita itu kan kalau bisanya itu tugas itu sudah selesai tugas yang ini ya tugas yang lain lagi gitu Bu kan. Karena ya banyak sih tugas-tugas yang lain. Harapannya tadi teman tadi Bu mengertilah dengan keadaan kita ataupun teman yang lainnya begitu kan. Karena apa semakin cepat ya semakin bagus sih. Apalagi kalau bisa kalau misalnya deadline waktunya tanggal 16 misalnya. Iya. Berarti kita tuh kalau bisa tanggal 15 ya sudah selesai sih begitu. Iya, betul itu Pak. Gitu. Mungkin karena dia belum berkeluarga kali ya Pak, jadi uh, biasanya sih mereka yang belum berkeluarga sih yang apa namanya itu kurang ini, atau mungkin sebaliknya juga sih itu mereka yang sudah berkeluarga karena kebanyakan aktivitas Kesibukan. Iya. kesibukan di rumah kemungkinan itu yang buat menyita waktu hingga lelet. Tapi memang betul kata Bapak tadi harus ada progresnya. Iya, Bu. Karena kenapa? Eh, kalau selesai lebih baik gitu kan kita bisa Iya, kerjakan yang lain gitu kan. Tapi ya namanya teman-teman ini kan Bu kadang-kadang mungkin ada kesibukan yang lebih penting lagi gitu kan. ya. Oke, Bapak asik sekali bisa berbagi dan bercerita dengan Pak Amir. Semoga semua tugas-tugasnya terselesaikan dengan tepat waktu. Dan untuk temannya, semoga bisa lebih baik lagi. Salam ya Pak untuk teman Bapak tersebut. Ini dan Bapak juga sudah memberikan apa namanya itu semangat untuk diri saya juga untuk apa lebih tertib lagi lah itu. Bapak sangat menginspirasi juga sih Iya saya. Bu, sama-sama. Tadi juga dengan bercerita dengan sama Ibu, ya apa namanya perasaan saya juga sudah lega Bu, karena ada solusi lah untuk bagaimana ke depannya begitu Bu. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih juga Bu Nur. Baik, Bapak boleh melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Baik, terima Kita kasih bisa Bu Nur. berbincang lagi. Terima kasih.
Halo Bu Nur, gimana kabarnya? Halo Pak Amir, alhamdulillah Pak, baik-baik aja nih. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Bapak menyita waktunya, Bu Nur. Enggak apa-apa ya. Oh, alhamdulillah enggak sih Pak, ini aman aja sih. Begini Bu Nur, saya lihat belakangan ini Bu Nur tuh sepertinya kelihatan murung sekali. Ada apa yang menjadi beban pikiran Bu Nur? Iya nih Pak, eh, ada sesuatu yang apa namanya itu beberapa hari ini memang mengganggu pikiran saya sekali sih Pak. Oh iya, ngomong-ngomong sebelum kita bahas hal yang mengganggu pikiran Bu Nur itu, setelah ngobrol ini, Bu Nur maunya kita menghasilkan apa kira-kira Bu? Harapan saya sih Pak, setelah ngobrol bareng dengan Bapak, saya Ya. bisa mendapatkan suatu solusi dari permasalahan saya, minimal membuat hal yang mengganggu pikiran saya ini hilang, Pak. Sehingga tidak mengganggu kegiatan saya baik dalam belajar ataupun dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu, kita bisa mendapatkan solusi secara bersama-sama. Nah, sekarang coba ceritakan apa sih yang setelah beberapa hari ini mengganggu pikiran Bu Nur. Ini Pak, kemarin uh, ada salah satu teman saya ya Pak ya, itu namanya Bu Rita, meminta saya untuk mengikuti lomba memasak, lomba masak tingkat kabupaten sih. Tapi saya masih ragu Pak, kayaknya sih saya tidak percaya diri, apalagi itu kan tingkatnya kabupaten, takutnya rasa pada saat saya mengikuti lomba itu rasa yang saya peroleh pada saat memasak itu kayaknya kurang cip lah gitu loh Pak. Oh, jadi itu masalahnya ya Bu. Berarti Bu Nur merasa kurang nyaman. Boleh saya tanya dulu Bu, apakah keputusan yang ditanyakan oleh teman Ibu tadi benar meminta Ibu Nur untuk mengikuti lomba? Kalau kata Bu Rika itu sendiri sih itu karena beliau yakin kepada saya, karena melihat kemampuan saya yang saya miliki selama saya mengajar sih Pak. Oh iya, maksudnya Bu Nur, kemampuan yang dimaksud Bu Rika itu yang kira-kira seperti apa? Kurang tahu juga sih Pak. Mungkin kemampuan saya memasak sih yang terbilang cukup baik untuk mengikuti lomba Pak. Oh, nah dengan kemampuan memasak Bu Nur tersebut, tentu bukan suatu kekeliruan bagi Bu Rika untuk menunjuk Bu Nur. Lalu sekarang apa yang menjadi hambatan Ibu Nur? Ya itu tadi sih Pak, karena saya tuh ngerasa kurang percaya diri saja. Mungkin saya gugup kalau masak di hadapan orang banyak. Itu Pak. Oh, oh selama ini apakah Bu Nur pernah merasakan hambatan yang sama ketika memasak di depan umum ataupun misalnya memasak uh, di depan keluarga ataupun di depan anak-anak atau suami, Bu? Kalau untuk di depan suami kayaknya enggak sih Pak, tapi dulu memang pernah sih di awal-awal saya mengajar itu pernah merasa saya kurang pede sih Pak. Oh, terus apa yang Ibu Nur lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut, Bu?
Kalau dulu saya berlatih dulu, Pak, di rumah mencoba dengan berbagai macam resep sih, dengan diawasi orang tua atau keluarga, karena kan uh, ya bisa dibilang saya masak juga kan baru ya Pak ya, belajar juga di kuliah, jadi masih perlu pengawasan. Oh iya Bu. Terus bagaimana perasaan Ibu Nur setelah melakukan hal itu Bu? Apakah ada kesulitan ketika Ibu mempraktikkan ataupun menyiapkan hal-hal sebelum memasak tadi Bu? Setelah berlatih, saya merasa sedikit tenang sih Pak. Gitu loh, saya juga nggak ngerasa canggung pada awalnya. Tapi ketika harus memasak langsung di depan keluarga, saya menganggap orang yang ada di hadapan saya itu seperti ya biasa aja sih. Ketika saya sedang berlatih, lama-lama gugupnya hilang juga. Gitu loh Pak. Wah, hebat berarti Bu Nur. Artinya setelah itu Ibu bisa mengatasi kegugupan sendiri kan? Iya Pak. Nah, sekarang jika Ibu setuju untuk mengikuti lomba memasak itu dengan semua potensi, kemudian hambatan, uh, solusi dalam mengatasi hambatan seperti yang tadi Bu Nur ceritakan, apa kira-kira strategi yang akan Ibu siapkan untuk kedepannya, Bu? Mungkin saya akan tetap melatih diri dengan memasak menggunakan strategi dan resep terbaru sih Pak. Eh, karena ini juga kan lomba tingkat kabupaten, jadi saya harus lebih giat berlatih dan mempersiapkan diri dengan lebih maksimal lagi sih Pak, itu aja. Wah, berarti luar biasa sekali, Bu. Saya sangat mengapresiasi dengan beberapa strategi Bu Nur yang telah disebutkan tadi. Saya juga berharap Ibu bisa tampil lebih maksimal, lebih percaya diri. Saya juga yakin Ibu Nur insya Allah bisa kok dengan apa yang pengalaman-pengalaman yang dipunyai oleh Ibu. Insya Allah sih Pak. Baik untuk sekarang, untuk mencapai keberhasilan dari strategi Ibu tadi, kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya, Bu? Mungkin kedepannya saya akan seperti yang saya sebutkan tadi, saya berlatih lebih rutin lagi. Selain itu, saya juga akan lebih sering konsultasi dengan Bu Rika untuk mempersiapkan diri menghadapi lomba ini sih Pak. Selain itu juga saya akan meminta bantuan teman-teman di kelas saya atau di jurusan saya untuk menciptakan berbagai masakan sehingga saya nanti lebih terbiasa. Baiklah, Bu. Saya percaya Ibu Nur pasti bisa melakukannya. Saya senang sekali, Bu, karena Bu Nur sudah bersedia menceritakan permasalahan yang selama ini mungkin mengganggu pikiran Bu Nur, mengganggu konsentrasi di dalam kegiatan mengajar ataupun kegiatan di rumah. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini ya. Saya doakan semoga Ibu Nur juga sukses dan meraih kemenangan di lomba memasaknya nanti di tingkat kabupaten. Amin ya robbal alamin.
Terima kasih support-nya Pak untuk hal ini, dan terima kasih juga ya Pak, sudah mendengarkan cerita curhatan saya, dan juga Bapak sudah mendoakan saya untuk nantinya di lomba saya tidak pesimis, tidak gugup lagi, tidak itu bisa mengembangkan potensi saya lebih dalam lagi sih Pak. Gitu. Jadi saya terima kasih banyak sekali sama Pak Amir, sudah bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan saya ya Pak. Iya. Kasih banyak supportnya Pak. Ngomong-ngomong Bu Nur, sebelum ikut lomba yang di tingkat kabupaten ini, mungkin sebelumnya Ibu pernah sih mengikuti lomba-lomba yang lain? Untuk selama ini sih saya hanya mendampingi siswa saja sih Pak. Untuk lomba ini baru pertama kali sih saya laksanakan. Gitu. Jadi ya untuk emosinya tuh mungkin berbeda ya Pak ya, dengan pada saat saya mendampingi siswa, dengan saya terjun sendiri mungkin tingkat stresnya tuh amat sangat luar biasa kali ya Pak ya, Iya. gitu. Jadi Karena selama tadi mungkin siswanya yang ikut lomba sih Bu. Iya, jadi ya dengan saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak, saya merasakan beban itu berkurang lah Pak, gitu. Jadi saya ya mungkin samalah halnya dengan siswa, setelah siswa juga berkomunikasi dengan saya, mungkin rasa dan tingkat stresnya pun berkurang gitu sih Pak. Oh iya Bu Nur, kalau di lomba-lomba memasak seperti itu, kalau siswanya itu apa semuanya siswa perempuan atau ada juga yang siswa yang laki-laki Bu, pernah ikut Bu? Kebetulan siswa saya tuh cewek cowok ya Pak, jadi Oh, berarti ya bisa juga Bu ya yang bisa, cowok ya? ya bisa Pak. Jadi Namun sesuai dengan kemampuan mereka sih, biasanya tidak hanya memasak sih, ada juga dia yang lebih ke ke servis pelayanan tamu itu juga ada sih Pak. Jadi tidak hanya monoton ke masakan saja untuk mendampingi anak-anak itu. berarti Untuk tingkat stresnya pun juga sama sih Pak, yaitu antara memasak dengan servis. oh, berarti seru juga Bu ya kalau lihat anak siswa laki-laki itu yang ikut lomba memasak ya. Iya, karena kan sebagian besar memang industri paling banyak membutuhkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Iya. Untuk di perhotelan. Karena kan tenaga anak laki-laki kan lebih banyak ketimbang anak perempuan. Untuk anak perempuan kalau dia sudah nikah terbatas sih Pak waktunya kan. Biasanya seperti itu. Oh, oke lah Bu Nur. Semoga sukses ke depannya, semoga bisa menampilkan hasil yang maksimal di lomba tingkat kabupaten nantinya Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih, dan saya undur diri dulu ya Pak. Saya mau berlatih kembali. Baik Bu, sama-sama.